warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tung Alif dari Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. NIM saya 20 TMA 493 tingkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi itu sendiri. 23. Nah, di sini kita lihat produk jadi daripada metal forming itu sendiri. Kemudian kita beranjak pada pengertian daripada metal forming. Nah, metal forming adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi plastis untuk mengubah bentuk dan ukuran logam. 3. Oke, nah di sini kita ketahui tadi, adapun yang dikatakan deformasi plastis itu perubahan bentuk daripada metal forming itu sudah tidak lagi menjadi seperti semula, tapi sudah berubah bentuk dengan bentuk yang barunya, dengan sesuai dengan ada pada gambar yang tertampilkan. Nah, kemudian kita beralih ke prinsip dasar dari metal forming. Nah, dengan memberikan gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi, berubah bentuk, di mana gaya tekan tarik itu melebihi kekuatan lelap dari material. Nah, adapun klasifikasi pembentukan logam metal forming berdasarkan proses kerjanya. Yang pertama itu pengerjaan panas, biasa disebut hot metal working. Pengerjaan panas adalah proses deformasi logam dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasinya sama dengan 0,5 temperatur sampai 0,75 temperatur lebur. Kemudian diberikan gaya-gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu pengerjaan dingin, biasa disebut cool metal working. Pengerjaan dingin pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Nah, adapun pengertian dari rekristalisasi itu ialah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya, atau perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuknya struktur butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan pemanasan. Nah, adapun perbedaan antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas pertama dilakukan di atas temperatur rekristalisasi 0,5 temperatur sampai dengan 0,75 temperatur. Nah, diperlukan gaya juga yang lebih rendah. Kemudian perubahan sifat mekanik kecil, yaitu keuletan naik. Kemudian ketahanan terhadap impak juga naik. Nah, adapun pengerjaan kedua, adapun pengerjaan dingin. Yang pertama dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi. Kedua, diperlukan gaya yang lebih tinggi. Ketiga, perubahan sifat mekaniknya besar, yaitu keuletan turun serta kekuatan dan kekerasan naik. Adapun pengerjaan dingin, yang pertama dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi. Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih tinggi. Tiga, perubahan sifat mekaniknya besar, yaitu keuletannya turun serta kekuatan dan kekerasannya naik. Nah, adapun keuntungan dan kerugian pengerjaan panas biasa disebut hot metal working. Nah, keuntungan pengerjaan panas yaitu pertama, porositas dalam logam dapat dikurangi. Kedua, ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam. Ketiga, struktur butir lebih halus. Yang keempat, sifat-sifat fisis, keuletan dan ketangguhan meningkat. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk relatif kecil.
Nah, ini adalah contoh gambar inklusi dan porositas yang terjadi pada saat pengerjaan panas hot metal forming. Kemudian adapun struktur butir grain dalam logamnya. Nah, adapun kelebihan pengerjaan panas. Yang pertama, terjadi oksidasi dan pembentukan kerak pada permukaan benda kerja sehingga penyelesaian permukaan tidak bagus. Kedua, dimensi benda kerja yang dihasilkan kurang akurat. Yang ketiga, peralatan pengerjaan panas dan biaya pemeliharaan mahal. Nah, berikutnya yaitu keuntungan proses pengerjaan dingin. Yang pertama, tidak perlu pemanasan. Yang kedua, kekuatan tarik akan lebih baik dari benda asalnya. Yang ketiga, ketelitian atau dimensi yang lebih baik. Keempat, hasil permukaan benda kerja lebih baik, bisa menghasilkan benda dengan ukuran seragam. Nah, adapun kerugian dari proses pengerjaan dingin. Pertama, daya pembentukan yang diperlukan lebih besar. Kedua, peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat. Tiga, struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras tapi rapuh. Yang keempat, waktu proses yang lebih lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan metal forming pada bagian forging, yaitu penempaan. Nah, berikut saya bacakan apa itu forging ataupun definisinya. Forging atau penempaan adalah proses deformasi plastik di mana benda kerja ditekan di antara dua di atau cetakan. Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan hidup atau tekanan berangsur-angsur perlahan. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, berikut sejarah daripada forging. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, Saman perunggu masih menggunakan tangan untuk menempa suatu benda kerja. Kemudian tahun 700 sebelum Masehi sudah mulai melakukan penempaan besi. Yang ketiga itu hari ini sudah mulai menggunakan mesin forging. Nah, ini hasil dari produk forging. Nah, kemudian adapun efek penempaan pada struktur forging. Pertama, pembentukan struktur butir atau grain di bagian yang ditempa memanjang ke arah deformasi. Yang kedua, aliran logam selama penempaan yang memberikan struktur mikro berserat, struktur butir yang lebih halus sehingga kekuatan mekanik dan keberetan sangat baik. Kemudian adapun klasifikasi proses forging. Sama berdasarkan temperatur, poin A hot forging, B cold forging. Dua, berdasarkan peralatan yang digunakan, poin A hot forging atau hand forging, B proses forging. Ketiga, berdasarkan proses kerja. Pertama, A open deforming, B close deforming, kemudian ada bagiannya impression deforming serta flashless forming. Nah, kita masuk pada bagian proses daripada klasifikasi tadi berdasarkan temperatur. Nah, pertama hot forming. Hot forming atau penempaan panas merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu tinggi atau panas. Proses hot forming dilakukan pada logam yang ingin ditempa perlu dikurangi kekuatannya dan tingkatkan sifat mampu membentuknya. Karena logam yang akan ditempa kekuatannya berkurang dan mampu bentuknya meningkat. Hot forming relatif memerlukan gaya yang lebih kecil dibandingkan cold forming. Tingginya sifat mampu membuat produk hasil hot forming memiliki akurasi ukuran dan kualitas permukaan yang lebih buruk dibandingkan dengan cold forming. Nah, berikutnya yaitu full forming. Full forming atau penempaan dingin merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu ruang. Proses penempaan ini memerlukan gaya yang lebih besar
Hal tersebut dikarenakan logam yang ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada logam yang panas. Syarat dari logam atau material yang dapat bereaksi dengan fulforming yakni harus memiliki sifat mampu membentuk yang tinggi pada suhu ruang. Syarat tersebut harus dipenuhi supaya perubahan bentuk dapat terjadi. Dapat timbulnya retak atau patah dibandingkan dengan hot forming. Full forming memiliki akurasi ukuran dan kualitas permukaan yang lebih baik. Nah, berikutnya adapun klasifikasi proses forming berdasarkan peralatan yang digunakan. Perbedaan antara kedua jenis forming yakni dari segi kecepatan di dalam menekan benda kerja. Adapun drop forming adalah penjelasan forming bisa kita lihat bentuknya. Kemudian adapun proses press forming kemudian klasifikasi proses forming berdasarkan proses kerja. Adapun offset di forming, benda kerja ditempatkan dan diberikan antara dua cetakan di rata. Aliran material tidak terkendali. Salah satu prosesnya disebut framing forming. Nah, berikut gambarnya. Ini adalah sebuah penekanannya dan ini benda kerja sehingga terjadi deformasi sehingga dia dapat berubah bentuk tidak seperti dengan semula, tapi sesuai yang kita inginkan. Nah, berikutnya klasifikasi proses forming berdasarkan proses kerja. Nah, yang kedua adalah velocity forming. Benda kerja ditempatkan dan ditekan antara dua cetakan Y yang memiliki bentuk serta aliran material yang terkendali. Nah, berikut adalah material cetakan yang telah terjadi pada saat forming. Nah, material cetakan tergantung dari tipe forming yang dipilih, jenis dan jenis material yang akan ditempa, seperti rongga, cetakan, dan lain-lain. Sifat material yang diperlukan antara lain: yang pertama, kekerasan dan kemampuan yang memadai untuk pada suhu tinggi. Yang kedua, memiliki tingkat kekuatan tarik panas yang tinggi. Ketiga, ketahuan dan kewewetan yang baik pada suhu rendah dan tinggi. Empat, memiliki tingkat ketahanan yang lelah yang memadai. Lima, mudah diperbaiki. Nah, kemudian adapun bagian kedua dari metal forming yaitu pengerolan atau biasa disebut rolling. Nah, pengerolan adapun definisi daripada pengerolan yaitu proses deformasi plastik untuk mengurangi ketebalan dan atau mengubah bentuk bahan dengan menekan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih yang saling berhadapan. Nah, berikut produk hasil pengerolan. Nah, kemudian adapun jenis-jenis operasi pengerolan, pertama berdasarkan temperatur kerja, kemudian adapun penggunaannya yaitu hot rolling dan juga pulse rolling. Kedua, berdasarkan geometri bentuk produk yang dihasilkan, itu flat rolling pengerolan rata, step rolling pengerolan bentuk. Ada benarnya. Nah, adapun proses pengerolan dari klasifikasi pertama hot rolling. Dan pembagiannya itu proses rolling dilakukan pada temperatur tinggi. Kedua, adapun keuntungannya itu bebas dari residual stress. Kedua, isotropik. Yang ketiga, adapun kelebihannya yaitu toleransi rendah, karakteristik permukaan offset scale. Kedua, full rolling, mengurangi ketebalan lebih lanjut dari hot rolling, menguatkan logam, meningkatkan toleransi dan bebas offset scale. Nah, adapun operasi pengerjaan pengerolan, pertama, nol adalah sudut jepit roller terhadap benda kerja, sudut nol kecil, diameter roller besar, tool rolling, sudut nol besar, diameter roller kecil, rolling. Gaya
Gaya injektif pada lembaga kerja di atas oleh gaya gesek pada daerah kontak dan logam tertarik di antara roll. Logam keluar dari roll dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan masuk. Nah, kemudian gaya gesek dan kecepatan terbesar pada lembaga kerja berada pada pertengahan busur kontak roller. Akibat pengaruh penggilingan struktur yang kasar menjadi struktur memanjang. Kemudian yang terakhir, bila dikerjakan di atas tubuh rekristalisasi, maka struktur yang memanjang akan berubah menjadi bukir halus. Nah, itulah tadi bagian dari para pengelola yang terdapat pada mata uang ini. Inilah produk-produk hasil daripada pengelolaan itu sendiri. Berikutnya adapun bagian daripada metal forming yang terakhir yaitu ekstrusi. Nah, sini saya akan menjelaskan definisinya. Bisa kita lihat di slide. Nah, definisi ekstrusi adalah proses pembentukan dengan penekanan logam kerja sehingga mengalir melalui terbuka untuk menghasilkan bentuk pada bagian penampang melintang sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nah, berikut adalah pola-pola yang sudah kita bentuk. Berikutnya ini. Nah, inilah hasil dari produk hasil ekstrusi. Kemudian adapun jenis-jenis ekstrusi, yang pertama berdasarkan temperatur kerja, hot extrusion dan cold extrusion. Yang kedua berdasarkan arah gaya, ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Tiga berdasarkan media penekan, itu media pedal dan hidrostatik. Keempat berdasarkan proses kerja, tube extrusion dan full extrusion forging. Nah, berikut adapun struktur daripada extrusion, yaitu ada hot bagian daripada hot extrusion serta full extrusion. Di hot extrusion terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu direct extrusion, kemudian yang kedua indirect extrusion, yang kedua cold extrusion. Terdapat dua bagian juga, yaitu direct extrusion dan juga indirect extrusion. Tetapi di direct extrusion dan indirect extrusion juga terdapat lagi bagian-bagiannya. Nah, di direct extrusion terdapat lagi dua bagian, yaitu general pneumatik dan hidrostatik. Nah, di direct extrusion ada general umum dan juga cold extrusion forging. Nah, itulah tadi hasil dari para presentasi saya mengenai forming serta bagian-bagiannya yang terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah forging, yang kedua adalah pengerolan, dan yang ketiga adalah extrusion yang terakhir. Nah, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.